Kepala keluarga Mendes, Darmawan Mendes, jawab Madan dengan dipenuhi oleh nada dan hasrat ingin membunuh. Bersambung, 794. Mendes, di mata Damar langsung terlintas niat membunuh secara tiba-tiba. Kepala dari 4 keluarga besar adalah tipe orang yang selalu memberi perintah dan hanya melihat hasil. Itu berarti bahwa perintah untuk menyerang bumi diberikan oleh orang-orang ini dan banyak orang di bumi yang meninggal juga pasti karena perintah mereka. Tatapan tajam yang seolah menusuk ke tanah dan menatap dengan penuh hasrat. Di matanya benar-benar hanya ada uang. Para hadirin sekalian, pada saat ini ada suara merdu yang terdengar dan membuat diam semua orang yang ada di ruangan. Sesosok anggun berjalan ke atas anggun. Damar dan yang lainnya melihatnya dengan tatapan yang tumpul. Tubuh wanita itu tinggi dan mengenakan rok panjang yang berbinar, rambutnya digulung dengan sangat indah seperti wanita berkelas. Dia adalah wanita paling cantik di kota Phoenix, Siska. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pelelangan kali ini ternyata mengundangnya. Aku pernah cukup beruntung menontonnya sekali di konser. Kenangan itu saja sudah tidak terlupakan. Orang-orang di sana terdengar sedang berdiskusi dengan sangat serius mengenai kemunculan Siska. Hati Damar sedikit tergerak. Damar bisa menduga secara kasar bahwa wanita ini seharusnya mirip dengan penyanyi di bumi. Adapun mengenai gelar kecantikan nomor satunya di kota Phoenix, Damar tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Dia memang sangat luar biasa cantik. Penampilannya benar-benar seperti magnet yang menarik setiap pasang mata yang ada di sana, tetapi Damar pernah mengikuti sebuah pelelangan sebelumnya dan bertemu dengan Olin. Menurut Damar, penampilan Olin juga tidak kalah dengan wanita ini. Bahkan di mata Damar, Lilia masih sedikit lebih cantik dari perempuan ini. Namun, ketika Damar berpikir demikian, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pinggangnya. Damar kesakitan, berbalik dan melirik Lilia. Kalau kamu melihatnya lagi, aku akan membutakan matamu, ucap Lilia dengan nada dingin. Air mata Damar hampir jatuh karena kesakitan. Aku baru saja melihatnya. Aku hanya melihatnya sekilas, ucapnya dengan cepat. Lilia mendengus disingin. Di sampingnya ada Dewan yang tidak bisa menahan senyuman dinginnya. Pada saat ini, Siska tersenyum kepada semua hadirin yang ada di sana. Hari ini adalah hari lelang di Black Market kota Phoenix. Hari ini hadirin yang datang melonjak tinggi dan aku telah melihat banyak orang terhormat yang hadir. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kami, ucapnya dengan lembut, tetapi tetap penuh semangat. Seluruh tempat itu diselimuti dengan keheningan. Setelah beberapa saat, Siska membuka mulutnya lagi. Sepertinya semua orang yang datang hari ini bukan untukku, jadi mari kita mulai saja pelelangan hari ini. Aturannya masih sama seperti sebelumnya. Barang pertama yang dilelang hari ini adalah Ganoderma, ucapnya. Ganoderma tumbuh mengambang di permukaan laut. Ini sangat langka dan bahan obat yang sangat susah ditemukan. Harga awalnya mulai dari 1 juta. Lanjut Siska dengan tenang. Di tempat pelelangan itu ada seseorang yang menekan tombol kursi, 1.100.000. Ucapnya dengan pelan, 1.200.000, 1.500.000. Harganya semakin meningkat, tetapi ketika harga naik menjadi 4.800.000, tidak ada yang ingin menyaingi lagi. Meskipun Ganoderma sangat langka, tetapi barang ini bukanlah barang berharga. Rasanya tidak layak menghabiskan uang yang terlalu banyak untuk benda ini. 5 juta. Damar menekan tombol itu perlahan kemudian berkata dengan tenang. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Seseorang meliriknya, tetapi beberapa dari mereka menggunakan topeng dan kebanyakan dari mereka tidak mengerti mengapa. Namun, ketika Damar menawar dengan harga 5 juta, tidak ada yang berani menaikkan harga lagi. Di sebelahnya ada Madan yang melengkungkan bibirnya. Benda ini ternyata jauh lebih mahal dari sebelumnya dan ternyata butuh uang sebesar 5 juta untuk mendapatkannya, ucapnya. Namun, masih ada sedikit kegembiraan di matanya. Ketika Ganoderma ini sampai di tangan mereka, maka dia akan punya kesempatan untuk menyembuhkan cederanya. Setelah masalah fisiknya terpecahkan, maka dia benar-benar bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Damar duduk di sana dan terus menawar harga untuk beberapa barang. Sebagian besar benda yang dia dapatkan adalah benda yang cukup berharga. Di dalamnya tercakup beberapa bahan untuk menyempurnakan senjata, senjata aneh, dan sejenisnya. Di tengah proses, seorang anggota staf membawa Ganoderma ke tempat Damar secara langsung, kemudian menyerahkannya kepada Damar dan yang lainnya.
Damar memberikan uang seperti yang sudah dijanjikan dan mengambil Ganoderma tersebut. Dia langsung menyerahkan benda itu kepada Madan. Tanpa disadari, pelelangan telah sampai pada penghujung acara. Pada saat ini di atas panggung ada Siska yang tersenyum penuh makna. Semua barang yang dilelang sebelumnya adalah makanan pembuka. Aku tahu tujuan semua orang yang ada di sini hari ini adalah untuk Thunder Knife. Ucapnya, penjualnya adalah orang yang sangat misterius dan sangat membutuhkan uang. Jadi dia mengirim Thunder Knife ke Black Market kota Phoenix untuk dilelang. Sekarang kami akan membawa masuk Thunder Knife ke panggung untuk dilihat oleh semua orang. Lanjutnya dengan penuh semangat, semua orang yang ada di rumah lelang tampak agak gelisah menunggu kemunculan Thunder Knife di atas panggung. Thunder Knife sampai di atas panggung. Dia dibaringkan di dalam kotak kaca dan kotak kaca itu dipenuhi dengan guntur dan petir yang menyambar. Di seluruh planet yang ada, Thunder Knife adalah senjata yang berada di peringkat teratas. Ini adalah senjata yang didambakan oleh semua orang yang berada di tingkat Undying Flame. Sekarang benda ini terbaring di atas panggung di hadapan semua orang. Ini adalah Thunder Knife. Thalia menelan ludahnya dan ada sedikit nada keinginan di dalam suaranya. Madan mengangguk, iya, itu adalah Thunder Knife. Sebenarnya aku curiga dengan beberapa barang kalian yang bisa saja keluar dari zona kuburnya, tetapi setelah melewati waktu yang lama, mereka mungkin terkorosi. Setidaknya Dragon Sword milik Damar dan pedang perunggu kuno memiliki kualitas yang sangat tinggi, ucap Madan. Pedang-pedang ini sangat cocok dengan Damar dan Damar tidak punya rencana untuk menggantinya. Andai kita punya uang, ucap Thalia. Madan menggelengkan kepalanya, jangan berpikiran seperti itu. Meskipun semua orang memakai topeng, tetapi bisa diperkirakan bahwa orang yang berhasil mendapatkan Thunder Knife tidak akan bisa keluar dari Black Market tidak peduli seberapa hebat mereka menyamar. Benda yang sangat berharga ini membuat banyak orang merasa layak untuk mengambil risiko yang tinggi, ucap Madan. Hanya mereka yang tidak memakai topeng yang bisa keluar dengan aman, lanjut Madan setelah menghela napas panjang. Benar. Orang-orang bertopeng ini pasti memiliki kekuatan yang sangat besar di belakang mereka. Jika ingin bermain tangan dengan mereka, maka harus siap-siap merasakan kekuatan yang ada di belakang mereka. Misalnya, jika orang-orang dari keluarga Luanda yang berhasil memenangkannya dan 4 keluarga besar bertindak di Black Market, maka itu berarti bahwa keempat keluarga besar akan menyatakan perang terhadap keluarga Luanda. Jika terjadi sesuatu setelah meninggalkan tempat ini dan keluarga Luanda ingin mencari masalah dengan keluarga lain, maka mereka harus membawa bukti yang kuat. Ini juga alasan mengapa Axel ingin membayar para ahli bela diri untuk menjadi pengawalnya. Ketika Thunder Knife muncul di hadapan semuanya, hampir semua orang memiliki pandangan penuh hasrat keinginan di mata mereka. Mereka akan terus berkorban dan berjuang untuk benda ini. Penjagaan yang mereka lakukan tentu akan menjadi lebih besar dan ini adalah bintang utama bagi seluruh keluarga di kalangan atas. Seberapa kuat mereka di Eternal Planet sebenarnya tergantung pada seberapa besar kekuatan satelit mendukung mereka. Orang-orang yang didukung oleh 3 satelit adalah penguasa sejati di dunia ini. Di atas panggung, Siska menatap hasrat keinginan semua orang. Ada senyuman yang tergambar di wajahnya. Selanjutnya, kami akan membuka tawaran untuk Thunder Knife. Ini adalah benda yang tidak bisa diukur dengan mutiara emas, tetapi karena ini masuk pada tahap pelelangan, maka pelelangan akan secara resmi dimulai. Harga awalnya adalah 50 miliar dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5 miliar. Sekarang pelelangan dimulai, teriak Siska dengan penuh semangat. Setelah suara ini jatuh, sebuah tombol ditekan dan kemudian seseorang disanap diri. Semuanya, aku adalah pangeran ke-7 Soleil Empire. Thunder Knife ini diinginkan oleh raja kami. Kami harap semuanya bisa memberikan wajah dan reputasi. Aku menawar 100 miliar. Jika kalian ingin bersaing maka kalian harus siap menerima konsekuensinya. Teriaknya dengan tegas. Pada saat ini, dia langsung mengungkapkan identitasnya dan menekan orang lain. Sialan, Gordon, aku tidak takut pada ancamanmu. Kalau berani bawa saja keluargamu dan coba hancurkan kami. Teriak seseorang pada saat ini. 200 miliar, lanjutnya dengan penuh nada penghinaan. Sepertinya status keluarga kerajaan tidak setinggi yang Damar Denai yang lainnya bayangkan. Setelah Gordon menunjukkan identitas aslinya, masih banyak orang yang tidak menyukai tindakannya. 250 miliar, 300 miliar, harganya benar-benar melonjak. Damar dan beberapa orang lainnya duduk di belakang dan rahang mereka perlahan melebar.
Bersambung, 795. Benar, ini sangat gila. Daya beli mutiara emas sebenarnya cukup bagus. Bagi keluarga menengah ke bawah yang hanya menghabiskan 2-3 ribu mutiara emas sebulan tidak akan mampu membayangkannya. Dunia ini benar-benar sangat besar dan populasinya jauh lebih besar dari bumi. Populasi di kota Phoenix sudah jauh lebih besar daripada populasi sebagian besar negara di bumi, tetapi Damar masih sedikit terkejut dengan pergerakan harga yang tidak ada matinya. Sialan, ini benar-benar gila. Aku masih terkejut meski sudah bersiap hari. Ucap Guntur yang menelan ludahnya. Aku tiba-tiba merasa bahwa kita sangat miskin, lanjutnya dengan nada lemah. Tidak heran mereka mau membayar dengan harga mahal untuk penjagaan, ternyata uang itu bukan apa-apa untuk mereka. Aku pikir kita benar-benar sedang mengumpulkan uang, ternyata di mata orang-orang itu kita tidak lebih dari sekedar pengemis, ucap Dewan yang tidak bisa menahan napasnya. Di rumah lelang, terjadi kegemparan ketika harga terus berlambung. Banyak keluarga yang mulai mundur ketika harganya sudah menyentuh tidak masuk di akal. Saat ini, hanya ada 6 atau 7 keluarga yang masih menawar harga. Arki adalah perwakilan dari 4 keluarga besar di kota Phoenix. Dia juga terus-menerus menawar. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pangeran ke-7 Soleil Empire. Harga sudah semakin melonjak dan melewati 1 triliun dengan cepat. Damar yang duduk di barisan belakang hanya terus memperhatikan satu orang. Di sana ada Axel yang belum membuat penawaran sama sekali. 1,1 triliun. Arki menggertakkan giginya. Ini adalah batas yang dapat ditanggung oleh 4 keluarga besar. Tentu saja, kisaran yang bisa diberikan oleh 4 keluarga besar lebih dari itu. Tetapi operasi dari 4 keluarga ini membutuhkan terlalu banyak uang. Pembentukan pasukan perintis mereka dan pemeliharaan di sana menghabiskan banyak uang. Skala kota Phoenix sangat besar dan setiap tahun anggaran yang besar ini akan mendatangkan penghasilan yang besar. Meski begitu, mereka perlu modal awal untuk mendatangkan uang. 1,1 triliun adalah batas yang dapat mereka berikan sekarang. Dana lainnya tidak dapat dipindahkan untuk pelelangan ini. 1,1 triliun yang mereka gunakan ini hanya digunakan untuk membeli sebuah tempat tinggal dan perawatan bagi suku kuno di sana. Mereka tidak akan rela jika harus menghabiskan lebih banyak uang. Terlebih lagi itu akan menjadi masalah besar bagi kota Phoenix nantinya. Lebih baik mereka mengirim orang untuk merebut senjata itu. Saat suara itu jatuh, Pangeran ke-7 dari Soleil Empire mencibir, 1,15 triliun. Ucapnya dengan tenang, jangan bicarakan kenaikan harga yang minimal 500 juta. Sekelompok orang ini menaikkan harga yang berkali-kali lipat dari nominal minimal. 1,2 triliun. Sebuah suara jatuh mengikuti. Ini adalah orang yang mencekik Pangeran ke-7 sebelumnya. Dari percakapan di sekitar, Damar mungkin juga mengetahui identitas orang ini. Dia berasal dari keluarga Lukita di kota RH, Soleil Utara, Soleil Empire. Meskipun Soleil Utara milik Soleil Empire, tetapi itu adalah sebuah daerah otonom. Kota RH kaya akan senjata. Ini adalah tempat produsen senjata terbesar di Soleil Empire dan keluarga Lukita tidak akan kekurangan uang. Ekspresi Pangeran ke-7 Gordon sedikit suram dan menggertakkan giginya, 1,5 triliun. Orang dari keluarga Lukita terkekeh dan menekan tombol, 1,55 triliun. Dia masih menaikkan harga 50 miliar mutiara emas. Harga ini telah lama memecahkan rekor pelelangan di black market. Rekor ini kemungkinan besar tidak akan ada yang bisa memecahkannya lagi di masa depan. Persaingan tampaknya telah menjadi pertunjukan yang menarik bagi semua orang. Mereka terus menambahkan 5 miliar dan tidak ada yang tahu di mana batas mereka. Tanpa disadari harga sudah menyentuh 2 triliun. Wajah Pangeran ke-7 menjadi semakin muram. Sebagai bagian dari keluarga bangsawan, dia tidak menyangka bahwa keluarga aristokrat ini tidak akan memberinya reputasi sama sekali. 2 triliun 50 miliar. Pangeran ke-7, apakah kamu masih mau menaikkan harganya? Tanya orang dari keluarga Lukita setelah menekan tombol. 3 triliun. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba menggemparkan seisi ruangan. Wow, ada keributan yang terjadi di tempat kejadian. Semua orang melihat ke arah datangnya suara tersebut. Damar juga melihat ke sana dan di barisan depan itu ada Axel yang membuka harga. Ketika semua orang meningkatkan penawaran per 50 miliar, dan sepertinya 2 triliun telah menyentuh batas Soleil Empire dan keluarga Lukita, sekarang ada Axel yang langsung menambahkan 1 triliun. Axel duduk di sana bersandar dengan kaki yang dilipat elegan,
kemudian menyapu tatapan semua orang. Keluarga kami juga tidak memiliki kekuatan yang bermakna, tetapi uang kami sedikit terlalu banyak. Tolong jangan biarkan kami harus menyimpan lagi uang ini, ucapnya setelah batuk kering. Sialan, kenapa kalimatnya ini penuh dengan ejekan? Ucap Guntur. Aku benar-benar ingin memukul wajahnya, ucap Dewan yang mulai marah. Memang benar, kalimat yang keluar dari mulutnya ini sangat tidak enak untuk didengar. Namun, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa karena dia sanggup mengeluarkan 3 triliun. Siapa yang mampu mengeluarkan uang sebanyak ini? Saat dia menawar, keluarga Lukita dan Solane Empire langsung terdiam. Orang terkaya di Solane Empire, keluarga pertama kekaisaran. Madan menghela napasnya, dia benar-benar tidak main-main. Lanjutnya, 3 triliun. Guntur ikut menghela napasnya. Keluarga Luanda mengandalkan garis kehidupan ekonomi seluruh Solane Empire. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan saat ini ada hanya karena keluarga Luanda tidak menginginkannya. Jika mereka muak, mereka pasti bisa menggantikannya kapan saja, ucap Madan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk hidup di satelit, tetapi mereka tidak ingin pergi ke sana, lanjutnya. Hehe, pintar berbohong. Jika mereka benar-benar sangat luar biasa, lalu untuk apa mereka butuh para ahli bela diri untuk menjaga kali ini? Dia bahkan membawa 3 unding flame di sisinya. Siapa yang berani menyentuhnya, semua orang itu pasti akan mati. Ucap Guntur yang melengkungkan bibirnya. Tadi aku sudah bilang bahwa ini hanya katanya, bisa saja ini hanya rumor. Namun, orang ini memang rasanya layak untuk dihajar, ucap Madan sembari tersenyum. Setelah beberapa keributan berlalu, adegan itu acuh dalam periode keheningan. Apakah ada yang ingin menaikkan penawaran? Apakah ada yang ingin menaikkan penawaran? Suara Siska bergema di seluruh ruangan. Setelah beberapa saat, dia melihat tidak ada yang menaikkan penawaran lagi dan mengetok palu yang ada di harapannya, 3 triliun. Sepakat, Thunder Knife akan menjadi milik Tuan Axel Luanda dari kota Lukido. Pelelangan benar-benar berakhir setelah suara ini jatuh. Axel hanya duduk di sana tanpa mempedulikan siapapun. Dia duduk dan tampaknya tidak khawatir sama sekali. Kita harus pulang. Tidak peduli bagaimanapun juga kita harus memberitahu Bagas, ucap Damar yang kemudian tersenyum. Sekelompok orang dengan 6 anggota itu berjalan keluar dari Black Market. Pada saat ini langit agak gelap setelah pelelangan berlangsung sepanjang sore. Mereka naik taksi dan kembali ke kediaman mereka. Ketika mereka kembali, Bagas sedang di depan layar dan bermain game. Damar menendangnya dari belakang. Setelah Bagas membuka helmnya, Damar berkata, selama ini aku pikir kamu akan khawatir jika ditinggal sendirian. Jangan bilang begitu, aku sedikit takut, ucap Bagas dengan cepat. Ini bukan negara asing, tetapi ini adalah planet asing. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak takut ditinggal sendirian. Begini, kamu cepat hubungi Martin dan memintanya untuk datang menetap di sini setelah pulang kerja. Ucap Damar yang mengkhawatirkan keselamatan Bagas. Setelah meninggalkan kota Phoenix, maka komunikator mereka tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Oke, tetapi kalian mau kemana? Tanya Bagas. Kami mengambil pekerjaan sebagai penjaga dan berencana untuk mengumpulkan sedikit uang, ucap Guntur. Kamu terlalu lemah, jadi kami tidak bisa membawamu, lanjutnya. Berapa lama? Tanya Bagas. Mungkin perlu 5 atau 6 hari untuk bolak-balik, ucap Damar. Oke, ucap Bagas sembari mengangguk. Aku akan menghubungi Martin. Kalian juga harus berhati-hati, ya, lanjut Bagas dengan senyuman. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Bagas, beberapa orang itu langsung naik taksi lagi dan bergegas ke alamat yang dikirimkan oleh Vania. Hal yang mengejutkan Damar dan yang lainnya adalah tempat tinggal Vania dan Vivi tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di lantai 6 sebuah gedung tinggi. Setiap lantai ditinggali oleh 4 keluarga. Setiap rumah memiliki ukuran yang sama, luasnya sekitar 300-400 meter persegi. Rumah ini benar-benar sangat besar dan mewah. Damar dan kelima orang lainnya tiba di tempat tujuan. Damar mengetuk pintu. Vania langsung berlari membuka pintu dan mempersilakan ke-6 tamunya untuk masuk. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa di dalam ruangan sudah ada Axel di dalam. Selain 3 unding flame, masih ada 1 wanita dan 1 pria. Semuanya adalah ahli bela diri di tangkat unding flame. Bersambung, 796. Di dalam ruangan,
Axel duduk di sofa dan mata semua orang yang ada di sana tertuju pada Damar dan yang lainnya. Seorang pria dan wanita itu sedikit mengernyit, semuanya anak muda. Tanyanya, benar, Damar dan yang lainnya, termasuk Madan tampaknya tidak terlalu tua. Madan yang satu-satunya tampak lebih muda dari yang lainnya masih mengenakan topeng. Wanita itu memandenak Damar dan yang lainnya dan alisnya berkerut, untuk apa orang sebanyak ini? Mereka bahkan bukan Undying Flame. Tuan muda Axel, kamu jangan mengundang orang-orang seperti ini. Ucapnya, alis Axel juga sedikit mengernyit. Vania buru-buru berlari dan berbisik di telinga Axel, kemudian mengucapkan beberapa kata dengan suara yang rendah. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka cukup baik. Setelah Axel mendengarnya, dia tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Jika ada orang yang mau mengejar dan membunuh kita, setidaknya kita punya banyak pasukan. Tidak perlu semuanya di tingkat Undying Flame. Half Undying Flame juga pasti akan berguna. Aku rasa tidak masalah, ucap Axel. Tentu saja, mata mereka masih tertuju pada Damar. Pria itu memandenak Damar dengan penuh minat. Kamu masih sangat muda, berapa umurmu? Damar tidak menjawabnya sama sekali dan menatap Axel. Aku mau bertanya, uangnya akan dibayar sebelum atas sesudah semuanya selesai. Aku akan membayarmu di muka. Kita hitung bersama, bagaimana? Jawab Axel sembari tersenyum kecil. Tidak masalah, ucap Damar yang menyerahkan kartu mutiara emasnya. Dia sangat tegak dan tegas. Dia tidak banyak bicara. Dewan yang masih half Undying Flame dibayar dengan harga yang semestinya sesuai dengan kekuatannya. Damar tidak banyak bicara. Damar dengan lancar mendapatkan 14 miliar mutiara emas. Apa sudah tidak ada orang lain selain kami? Tanya Guntur yang melihat ke sekeliling. Sudah ada 7 Undying Flame. Aku rasa sudah cukup, jawab Axel dengan pelan. Damar mengangguk. Pada saat ini Vivi membungkukkan badannya. Kamu juga harus menjagaku. Ucapnya. Kamu juga mau ikut? Apa kamu bisa kembali sendirian? Tanya Damar sembari mengerutkan keningnya. Aku juga ingin menghasilkan uang. Ucap Vivi yang dengan mata yang sangat mantap. Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaan suamiku? Berapa umurmu? Pada saat ini, wanita di sana bertanya lagi. Menanyakan terlalu detail tentang orang lain bukankah kurang baik? Jawab Damar yang mengangkat sedikit kepalanya. Wanita itu melengkungkan bibirnya tanpa mempedulikan Damar lagi. Tuan muda Axel, orang-orang yang kamu undang ini semuanya anak muda. Jika masa peperangan tiba dan mereka tidak punya cukup pengalaman jangan menyesal, ya. Ucapnya, Axel menyeringai, jangan khawatir. Aku percaya dengan orang yang dipilih oleh Vania. Semuanya bersiap, nantinya 2 mobil akan berangkat bersama. Kalian berlima akan berada di mobil pertama, dan kami yang lebih muda akan duduk di mobil kedua. Tidak masalah, kan? Mari kita saling mengenal dan menjadi akrab satu sama lain. Lanjut Axel yang kemudian menatap Damar dan yang lainnya. Pada waktu yang bersamaan, Axel mengambil inisiatif untuk memperkenalkan yang lainnya kepada Damar. Ini adalah Hairun dan itu adalah istrinya Karina. Axel menunjuk seorang pria tua yang ada di sana juga. Ini adalah anggota keluarga kami. Yang pria bernama Hendrawan. Kalau yang dua di sana bernama Berto dan Albi. Dia memperkenalkan 3 orang dengan level Undying Flame di sekitarnya. Mereka semua adalah bagian dari keluarga Luanda. Damar dan yang lainnya juga memperkenalkan nama mereka. Nama mereka tidak terkenal di dunia ini dan tidak akan jadi masalah jika orang lain mengetahui nama mereka. Ketika Dewan menyebut namanya, Hairun langsung menatapnya dengan tajam. Dia melirik Dewan, aku lihat senjatamu, sepertinya itu adalah senapan sniper. Kekuatanmu hanya ada di half Undying Flame, menjadikan sniper sebagai senjata bukankah hanya akan membawa kematian? Axel mengerutkan keningnya, Tuan Hairun, mereka adalah orang-orang yang aku undang. Aku yang punya hak untuk menentukan siapa yang akan bekerja denganku. Kamu kerjakan saja bagianmu sendiri dengan baik. Ucapnya dengan tegas. Namun, perilaku Axel membuat Damar menatapnya. Orang ini tidak berpura-pura seperti yang dia lakukan di pelelangan tadi. Dia juga agak santai ketika berurusan dengan hal-hal sepele seperti ini. Dia harusnya orang yang punya kekuatan dan tanggung. Adapun mengenai kekuatannya, dia ada di half Undying Flame. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Tanya Damar. Ayo, bersiap semuanya. Kita berangkat. Jawab Axel sembari mengangguk. Sekelompok orang itu turun. Ada 2 mobil yang sudah menunggu mereka. Kedua mobil itu perlahan melaku ke arah luar kota Phoenix.
Tepat ketika Damar dan yang lainnya pergi, ada pangeran ketujuh yang duduk di sebuah hotel mewah tertentu di kota Phoenix dengan wajah yang muram. Pangeran ketujuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata-mata baru saja ngirim pesan bahwa Axel telah pergi membawa orang-orangnya, ucap sekelompok orang yang duduk di samping pangeran ketujuh. Berapa orang? Tanya Gordon dengan tenang. 5 Unding Flame dan 8 Half Unding Flame. Jajaran mereka cukup besar, jawab salah satu dari mereka. Apa yang mereka rasakan adalah Damar dan yang lainnya sengaja mengurangi napas mereka dan semakin mencekik. Bagaimana kontak dengan keluarga lu kita? Tanya Gordon. Mereka bersedia mengambil risiko dan bekerja sama. Namun, mereka punya permintaan. Jika Thunder Knife sudah jatuh ke tangan kita, maka kita harus memberikan mereka 2 triliun. Jawab seorang pria tua. 2 triliun. Pada akhirnya singa akan membuka mulut mereka untuk meminta makanan. Beritahu mereka bahwa pesawat akan berkumpul dan mendarat di jalan untuk memblokir mereka. Ucap Gordon sembari mencibir. Kali ini, jangan tinggalkan siapapun. Jika keluarga Luanda tahu bahwa kita yang menyerang, maka itu akan menjadi sangat merepotkan. Lanjutnya memberi perintah. Baik, titik. Di Villa Kristal, Mondi dan yang lainnya sedang duduk bersama saat ini. Aku sudah terima berita itu. Axel sudah berangkat, ucap Mondi. Arki mengerutkan keningnya, apa kamu yakin mau menyerang? Mereka adalah keluarga Luanda. Jika kita tertangkap, maka keluarga Luanda tidak akan pernah melepaskan kita. Takutnya, Thunder Knife seharga 3 triliun. Ucap Mondi setelah menghela napasnya. Jika kita menjatuhkannya, ini berarti kita bisa mendekati 30 pionir perintis ungu. Risiko ini layak untuk diambil. Kita bisa melakukannya dengan baik. Aku baru saja menerima kabar bahwa Gordon dan keluarga Lukita telah pergi ke dok pesawat mereka. Mereka pasti akan menyerang. Lanjutnya, pada saat ini, salah satu di antara kerumunan itu tersenyum. Light Chaser sudah dikirim, ada 5 orang, ucapnya. 5 orang, bukankah terlalu sedikit? Tanya Andovi. Itu sudah cukup, jawab pria itu sembari tersenyum. Axel ternyata berani mencari penjaga di kota Phoenix. Apa kalian tahu siapa kedua orang yang dia pekerjakan sebagai penjaga? Lanjutnya bertanya. Hah, semua orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Khairun dan Karina, sepasang suami istri itu. Pria itu memberikan jawaban. Ekspresi beberapa orang langsung berubah dan tersenyum tenang. Perjalanan ini akan benar-benar sangat mudah, ucapnya. Beritahu mereka lagi. Ingatkan mereka untuk jangan meninggalkan satu orang pun hidup saat menyerang. Jangan pernah meninggalkan bukti apapun. Entah itu Solane Empire, keluarga Lukita, atau keluarga Luanda. Kita tidak boleh berurusan dengan mereka, ucap Mondi sembari melambaikan tangan Noah. Baik, aku mengerti. Aku akan langsung menjalankan perintah. Arki yang ada di sana langsung memberi sikap tegap. Titik. 2 kendaraan yang ditangguhkan dikerahkan di sepanjang kota Phoenix. Krisis yang mengerikan serta niat untuk membunuh mulai muncul secara diam-diam. Ada lebih dari 3 pihak yang ingin menyerang Axel. Keluarga Luanda memang kaya dan berkuasa, tetapi mereka sedang dalam bahaya. Thunder Knife membuat semua orang rela mengambil risiko tinggi. Di malam hari, pesawat yang mulai lepas landas dan satu demi satu kendaraan terus meninggalkan kota. Di dalam mobil, Madan duduk di posisi paling belakang dan dia diam-diam menelan Ganoderma. Kamu makan seperti itu? Tanya Damar sembari mengerutkan kening. Iya. Lalu tunggu dia menyembuhkan tubuh saja, jawab Madan. Mungkin, itu akan memakan waktu 3-4 jam. Aku akan tidur sebentar, panggil saja aku jika sesuatu terjadi, lanjutnya. Di mobil ini, ada 9 orang yang duduk di sofa mobil. Axel duduk di atas sofa dan menatap Vania dan Vivi, jangan keluar lagi setelah kembali. Apa yang menyenangkan dari kota Phoenix? 4 keluarga besar itu tidak lebih dari 4 telur burung, ucapnya. Aku punya pilihanku sendiri. Kamu tidak perlu mempedulikan urusanku, ucap Vania sembari meringkukkan bibirnya. Axel juga tidak marah sama sekali dan tersenyum. Ternyata di belakang memang lebih nyaman. Aku merasa tidak jadi diriku sendiri jika bersama dengan Hendrawan dan yang lainnya, ucapnya. Pria itu menghela napasnya dan melihat keluar jendela. Sebenarnya, aku tidak terlalu ingin kalian ikut denganku. Perjalanan kali ini sangat membahayakan. Pihak yang ingin menyerangku bukan hanya dari 1 atau 2 keluarga saja. Ucapnya, bukankah menerobos ke Unding Flame memang harus mengalami bahaya? Ujar Vania.
Damar mendengar percakapan mereka. Dia menyentuh dua pisau di belakangnya. 4 keluarga besar, kalian tidak boleh mengecewakanku. Kalian harus datang, gumamnya dalam hati. Bersambung, 797. Menurut spekulasi Vania, 4 keluarga besar berkemungkinan besar untuk terlibat langsung. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja harta karun ini dibawa pergi. Selama mereka melakukannya dengan bersih, maka keluarga Luanda tidak akan bisa mengejar mereka sama sekali karena mereka tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menyerang. 4 keluarga besar di kota Phoenix takut pada keluarga Luanda, tetapi mereka tidak akan takut jika keluarga Luanda tidak punya bukti dan alasan. Tentu saja, mereka tidak akan berani memulai penyerangan dengan gegabah. Damar bersedia mengambil tugas ini. Selain dia mendapatkan banyak mutiara emas, alasan lainnya adalah dia berharap orang-orang dari 4 keluarga besar melakukan penyerangan. Saat itu tiba, mereka dapat menemukan cara untuk menghancurkan beberapa orang dari 4 keluarga besar. Ketika penguasa teratas dari 4 keluarga besar menjadi semakin berkurang, maka di dunia yang selalu dipenuhi dengan pemikiran yang kuat memakan yang lemah akan mulai memudar. Mereka akan kewalahan dan secara alami mereka tidak akan memiliki begitu banyak energi untuk invasi ke bumi. Sekarang permukaan bumi sudah meningkat secara menyeluruh dan era di mana semua orang dipersenjatai datang dengan tenang, energi segel dibuka, dan lebih cocok untuk kultivasi. Teknik kultivasi yang telah terkubur selamanya muncul kembali dan penjagaan malam harus semakin ketat. Damar duduk di sana dan Lilia duduk di sampingnya. Damar, kamu boleh juga. Kamu bisa mengenal dua wanita cantik seperti itu, ucapnya sembari mendengus dingin. Keringat dingin karena ketakutan di dahi Damar mulai bercucuran. Kami teman biasa. Jangan berpikir yang tidak-tidak, ucapnya terbatuk. Benarkah? Lilia menatapnya dengan tatapan yang samar. Aku rasa tubuhmu mulai muncul masalah karena pertarungan. Setelah pekerjaan ini selesai, aku akan membantumu melakukan akupuntur. Lanjutnya, Damar sudah hampir menangis di sana. Di sisi lain ada Guntur yang duduk berhadapan dengan Axel. Dia tidak menunjukkan ekspresi kekaguman atau apapun. Damar dan yang lainnya tidak memiliki rasa kagum atau sungkan dengan keluarga ini. Dia duduk di samping Axel dan bertanya, aku dengar bahwa keluargamu adalah cabang dari suku kuno. Bukankah ada 2 duta besar dari suku kuno di kota Phoenix baru-baru ini? Mengapa kamu tidak meminta bantuan mereka? Tanyanya. Axel tercengang dan kemudian melengkungkan bibirnya. Aku benar-benar tidak percaya dengan berita ini. Keluarga kami bukan pecahan dari suku kuno manapun. Itu hanya orang-orang yang memiliki nama keluarga sama. Orang dengan nama belakang Luanda sudah menyebar di seluruh dunia, jawabnya. Jadi ini palsu. Kalau begitu apa kalian memenuhi syarat untuk tinggal di satelit? Tanya Guntur yang semakin penasaran. Itu juga pasti palsu. Jika bisa tinggal di sana, untuk apa kami memilih tinggal di tempat seperti ini? Jangan pernah berpikir bahwa kota-kota besar seperti kota Phoenix dan kota Luido adalah tempat yang aman. Ketika gelombang binatang datang, maka itu akan diratakan dengan tanah dalam beberapa menit, jawab Axel. Hei, ternyata rumor sangat berbahaya, ucap Axel sembari menghela napas. Axel kemudian tersenyum dan memandang Damar dan yang lainnya, kalian semua sepertinya seusia denganku. Kalian sudah ada di Half Unding Flame dan sebagian dari kalian sudah di Unding Flame. Aku tidak tahu kalian dari keluarga berbakat mana, ucapnya. Kami, tidak sehebat itu. Kami mengandalkan beberapa latihan untuk terlihat muda, ucap Guntur yang tertawa. Memang ada latihan seperti itu. Kita ambil contoh dari Madan, dia mengandalkan latihan seperti itu untuk membuat dirinya terlihat muda. Faktanya, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Orang yang sudah mencapai Unding Flame pasti rentang hidupnya akan lebih lama. Tentu saja, kemampuan itu bukan berarti membuat Ketia muda selamanya, tetapi itu hanya akan mengurangi masa penuaan. Axel memang tidak meragukan bahwa hal seperti ini ada di dunia. Sebaliknya di sana ada Vania yang memandang Damar dengan penuh ketertarikan. Dia tidak percaya dengan ucapan Guntur. Dia merasa bahwa Damar dan yang lainnya seumuran dengannya. Tentu saja, dia juga tidak berani mengatakan hal ini. Wanita mengambil inisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Axel, kenapa kamu datang untuk memenangkan barang berharga ini dan hanya membawa 3 Unding Flame bersamamu? Ada begitu banyak Unding Flame di keluargamu, kenapa kamu tidak membawa lebih banyak? Tanya Vania. Sudahlah, tidak perlu dibicarakan lagi, ucap Axel yang menghela napas panjang.
Gunung Mandala berjarak 100 km di luar kota Lukudo. Baru-baru ini dia mengalami beberapa perubahan. Banyak orang yang panik dan khawatir karena takut gelombang binatang datang. Mereka tidak bisa pergi denganku untuk mengambil Thunder Knife ini kali ini, lanjutnya menjelaskan. Kapan itu terjadi? Bukankah itu masih baik-baik saja saat kami pergi? Tanya Vivi dengan kaget. Tidak lama setelah kamu pergi. Sebenarnya aku tidak ingin kamu kembali bersamaku kali ini, ucap Axel sembari menghela napas. Masih untuk aku kembali bersamamu kali ini. Semoga tidak terjadi apa-apa, ucap Vivi dengan cemas. Damar tidak pernah mengalami gelombang binatang, tetapi dunia ini memang tidak aman. Manusia tidak menempati posisi yang sepenuhnya dominan. Binatang buas di dunia ini memiliki keberadaan yang tidak kurang dari Undying Flame. Manusia mengembangkan teknologi dan seni bela diri, tetapi mereka masih tidak dapat sepenuhnya menduduki dunia. Di antara percakapan itu, mobil terus bergerak maju ke depan dan memimpin. Damar dan yang lainnya mengobrol di belakang. Axel ternyata tidak semenyebalkan yang dia tampilkan tadi. Kepribadiannya mudah membaur dengan yang lainnya. Perlahan dia juga berkenalan dengan Damar. Sudah sekitar 4 jam berlalu sejak mobil meninggalkan kota Phoenix. Tiba-tiba mobil di depan berhenti diikuti dengan mobil Damar yang ada di belakang. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Damar dengan ekspresi sedikit mengernyit. Pintu terbuka dan beberapa orang melompat keluar dengan cepat. Pada saat ini di hutan belantara ada puluhan orang berdiri di hadapan mereka. Ada lebih dari selusin kendaraan yang ditangguhkan berbaris menghalangi jalan mereka. Damar sudah melihat sekeliling dan tidak menemukan satupun dari 4 keluarga besar di antara mereka. Undying Flame dan Half Undying Flame dari 4 keluarga besar memiliki sesuatu yang mudah dikenali oleh Damar. Damar sudah melihat sebagian besar dari penampilan orang yang muncul dan tidak ada tanda-tanda orang dari 4 keluarga besar. Itu berarti, mereka bukan orang yang diharapkan oleh Damar. Axel turun dari mobil dan melihat lusinan orang yang menghalangi jalan di depan matanya, kemudian mengerutkan kening, sampah. Setelah selesai menghina, dia berjalan ke depan dengan gaya yang ceroboh. Di belakang, ekspresi Damar berubah. Damar menyentuh pundak buntu, tunggu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan sampai mati konyol di sini. Dewan, kamu dan Lilia mencari tempat untuk membunuh, ucap Damar. Mengerti, Dewan mengangguk. Selama percakapan itu, Dewan dan Lilis perlahan mundur. Jumlah lawan ada sekitar 40 orang dan total ada 6 orang di tingkat Undying Flame. Selain itu, semua orang lainnya merupakan Half Undying Flame. Keluarga Wong dan keluarga Ying dari kota Ambikar, keluarga Baskara dari kota Zune, dan desa Liswi, kalian berempat bersatu menjadi 4 serangkai. Axel memandang mereka dengan pandangan mencibir. Apa kalian yakin mau memprovokasi kami? Lanjut Axel dengan sombong. Axel, keluargamu memang sangat kuat, tetapi sekarang kota Lukido terlalu sibuk untuk mengurus dirimu seorang. Kamu punya 3 Undying Flame beramamu, oh, masih ada 2 Undying Flame lainnya. Namun, apa yang bisa kamu lakukan? Thunder Knife membuat semua risiko sepadan untuk dihadapi. Jika kamu mati di sini, beritanya tidak akan menyebar kemanapun. Ucap seorang wanita yang melangkah maju. Wanita itu menjilat bibirnya, serahkan barang itu, aku akan tukarkan dengan kepuasan untukmu. Lanjutnya, Willy, Hendrawan melangkah maju dengan wajah penuh penghinaan. Keluarga Wong yang kecil ini berani juga mengambil keputusan. Masalahnya sudah sampai di titik ini dan bisa dipastikan bahwa keluarga Wongmu harus hancur. Ucapnya, serang. Willy mendengus dingin. Damar menghela napasnya. Di sebelahnya ada Guntur dan Talia yang bersinar. Mereka sudah lama tidak berperang. Karena Damar sudah berhasil menerobos tingkatan dalam pertempuran, jadi mereka selalu percaya bahwa pertempuran adalah kesempatan terbaik untuk menerobos Undying Flame. Ingat baik-baik, kamu hanya boleh menggunakan 1 karakteristik nanti dan paling banyak 2. Identitas tulang naga tidak boleh sampai terungkap. Tepat ketika Damar hendak melangkah maju, Madan muncul dan berbisik di telinganya. Damar mengangguk paham. Bersambung. 798. Pemisahan fitur hanya boleh menggunakan 1 metode. Damar juga menguasainya selama 1 tahun. Dalam dunia seni bela diri, ada orang yang memiliki 2 karakteristik, tetapi mereka sangat langka. Namun untuk memiliki lebih dari 2, tampaknya hanya orang yang memiliki tulang naga yang dapat mencapainya. Karakteristik yang dimiliki oleh Damar sudah ada 5 sekarang.
Terlepas dari magma, es, ekstraksi udara, dan penguatan, Damar juga memiliki karakteristik udara milik Alfian. Dia menyerapnya setelah membunuh Alfian saat itu. Damar tidak tahu sampai di mana batasnya, tetapi dia merasa bahwa kemampuannya untuk menyerap karakteristik orang lain sebagai kebutuhan mendesak harus memiliki batasan. Selama percakapan itu berlangsung, orang-orang di depan sudah bergegas. Ini adalah pertempuran antara siapa yang hidup dan mati. Pada saat ini Hendrawan meraung. "Semuanya, maju!" teriaknya. Suara itu jatuh begitu saja. Di belakangnya sosok yang melintas dan pada saat yang sama sebuah cahaya biru muncul. Guntur memegang tombak terbarunya dan menghadapi lebih dari 20 orang. Dia tidak takut sama sekali dan bergegas ke depan. Thalia mengikutinya dengan cermat. Ini, Axel sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini begitu berani. Di tempat yang lebih jauh ada Dewan dan Lilia yang berhenti di tempat yang tinggi. Lilia bertanggung jawab untuk menjaga daerah sekitarnya, sementara Dewan menyalakan sebatang rokok dan mulai memuat peluru. Kali ini, semua peluru di atasnya dikompresi oleh batu energi biru dan tersenyum. "Hari ini berjuang untuk menjadi Undying Flame," ucapnya. Lilia memperhatikan sekeliling sambil melihat ke depan dengan sedikit khawatir. Di depan ada pihak lain yang mencibir, masih di Half Undying Flame saja sok berani seperti itu. "Kalian akan mati di tanganku," teriaknya menghina. Di antara kerumunan itu, satu orang tiba-tiba melangkah maju dan langsung mengepalkan tangannya ke arah Guntur. Dia memberikan pukulan kepada Guntur, tetapi tiba-tiba ada perubahan di lengannya. Lengannya seolah-olah dipenuhi dengan logam yang berkilau. Apakah ini menyerupai karakteristik penguatan? Damar bergumam di dalam hatinya. "Dewan." Pada saat ini, raungan Guntur tiba-tiba bergema. Hal yang berikutnya terjadi adalah sinar biru menembus langit malam. Peluru biru itu menjerit dan langsung menghanguskan dada orang yang ada di sana. Ah! Reaksi orang di tingkat Undying Flame itu sangat cepat. Kilau logam bersinar seketika, tetapi peluru sudah terbang ke dadanya dan meledak. Boom! Gelombang udara yang menakutkan langsung meledak dalam seketika. Undying Flame itu meledak, memuntahkan arah, dan terbang ke belakang. Peluru terkompresi ini sebanding dengan serangan di tingkat Undying Flame. Serangan itu datang tiba-tiba. Orang itu bahkan tidak membayangkan bahwa dia akan terkena pukulan yang keras untuk pertama kalinya. Di tengah gelombang udara, Guntur melompat tinggi dan berteriak di langit, "Sampah! Mati saja!" Dia menembak satu persatu tanpa rasa takut dan bergegas ke kerumunan Half Undying Flame. Dari belakang, Axel benar-benar tercengang. Seganas itu. Ada apa dengan penembak jitu itu? Dia ternyata bisa membunuh seorang ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Gumamnya dengan perasaan bodong. Vania menghela napas lega, "Sudah kukatakan padamu. Aku benar-benar mencari orang terbaik untukmu, masing-masing dari mereka." Suara itu jatuh, tetapi tiba-tiba mereka melihat ke depan. Guntur masuk ke tengah-tengah kerumunan Half Undying Flame. Tombak birunya bergetar dan aura menakutkan meletus. Ini, wanita itu berhenti bicara. Dia merasa bahwa Guntur yang masih berada di tingkat Half Undying Flame sudah cukup menakutkan. Takutnya dia bahkan hanya berbanding segaris tipis dengan orang di tingkat Undying Flame. "Mereka sangat luar biasa," gumam wanita itu di dalam hati. Pertempuran itu pecah. Setelah gerakan pertama, rasanya Hendrawan dan yang lainnya tidak pernah berhenti bergerak. Mereka sangat cepat dan gesit. Madan dan Damar benar-benar luar biasa. Mereka langsung menyerang orang di tingkat Undying Gelame. "Kenapa masih ada 2 Undying Flame?" Seseorang dari kubu lawan bertanya. "Sial, masalahnya sudah menjadi semakin rumit," teriak seseorang. "Baru sadar sekarang, terlambat." Hendrawan mencibir. "Bunuh mereka semua," lanjutnya berteriak. Damar tersenyum dingin. Ada es yang tiba-tiba mekar di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, maka suara teriakan, jeritan, dan tangisan akan terdengar. "Mundur, mundur," teriak seseorang dengan keras. Reaksinya begitu cepat ketika dia melihat Axel mempunyai 7 orang di tingkat Undying Flame. Mereka sadar bahwa mereka sudah dalam masalah kali ini. Pihak lawan juga sangat mengenal bagaimana kekuatan Hendrawan. Mereka berani datang ke sini karena mereka membawa banyak Undying Flame. Ketika dia menemukan bahwa mereka hanya memiliki 5 Undying Flame, mereka merasa bahwa mereka masih bisa bertarung. Bagaimanapun, mereka memiliki lebih banyak Undying Flame. Half Undying Flame dan Undying Flame di pihaknya juga jauh lebih banyak.
Half Undying Flame menghadapi Undying Flame. Jika jumlah mereka sampai pada angka tertentu, itu juga bisa menyebabkan masalah. Oleh karena itu, mereka sudah membuat langkah tegas. Tetapi ketika Damar dan Madan mengeluarkan kekuatan mereka, mereka tahu bahwa mereka dalam masalah besar. Menemukan masalah ini untuk pertama kali membuat mereka memutuskan untuk melarikan diri. Mundur, mundur, mundur. Di belakang, peluru dari jarak jauh terus terbang mendekat. Kali ini peluru Dewan menjadi kunci untuk menahan orang. Guntur memegang tombak di tangannya seperti dewa perang dan mengejar mereka dengan gila. "Jangan dikejar lagi!" teriak Hendrawan dengan keras dan menghentikannya. Damar menghadapi orang yang terluka oleh peluru Dewan. Dia dan Madan mengelilinginya bersama dan orang ini satu-satunya yang berada di tingkat Undying Flame dan tidak melarikan diri. Pada saat ini, Damar dan Guntur menginjak tanah dengan keras. Perbaikan tubuh Guntur telah selesai dan sekarang dia telah sepenuhnya mencapai tingkat Undying Flame. Guntur dan Damar memiliki konvergen dan dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia berusaha mencapai tingkat Undying Flame. Namun, mereka memiliki dua karakteristik yang berbeda. Yang satu adalah es dan yang satu adalah api. Hal itu juga membuat orang yang mereka tahan mengeluh tanpa henti. Orang yang lainnya bahkan tidak memandangnya dan lari begitu saja. Di bawah auman Hendrawa, Guntur tidak terus mengejarnya. Dia hanya mengerutkan kening. "Kita yang memimpin pertarungan, jadi kenapa kita tidak bunuh mereka semua?" tanyanya. Hendrawan tersenyum kecil. "Teman kecil, tujuan kita adalah membawa barang kembali ke kota Lukido. Kalau mereka mau kabur ya biarkan saja. Kita tidak perlu mengejar mereka. Lagi pula, mereka bukan lawan yang sepadan dengan kita. Kita tidak boleh membuang-buang waktu dan tenaga di sini. Soal masalah ini, keluarga Luanda yang akan berurusan dengan mereka nanti," jawab Hendrawan. Damar langsung mengerutkan kening di kejauhan ketika mendengar hal ini. Tidak ada pembunuhan dan hanya ingin mengusir. Dia tidak ingin seperti ini. Hal yang dia inginkan adalah tetap membiarkan orang dari 4 keluarga besar untuk ditahan. "Hei!" Saat dia berbicara, Hendrawan tiba-tiba bergerak dan aura menakutkan di tubuhnya tiba-tiba mekar. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia menghancurkan orang yang dikepung oleh Damar dan Madan. Di bawah pengepungan Damar dan Madan, pria itu terus berjuang, tetapi pisau Hendrawan langsung menembus tenggorokannya. "Bersihkan, lalu kita lanjutkan perjalanan," ucap Hendrawan setelah menghunus pedang panjangnya dan menghela napas lega. Setelah selesai bicara, dia menatap Damar dan Madan. Hal yang mengejutkan bagi Hendrawan adalah Damar dan Madan hanya menunjukkan sorotan mata yang biasa dan tidak terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hendrawan adalah untuk menunjukkan kepada Damar dan Madan seberapa kuat dirinya. Dia memang sangat kuat, setidaknya sedikit lebih kuat daripada tingkat Undying Flame yang dipecahkan oleh Damar sekarang, tetapi Damar merasakan intensitas energi sejati di antara merek Adetara. Jika Damar harus menghadapi Hendrawan, Damar percaya bahwa 70% kemungkinan untuk menang ada di tangannya dengan menggunakan Dragon Sword. Di sisi lain, ada Hairun dan Karina yang menunjukkan sedikit sorot ketakutan di mata mereka. Mereka diam-diam saling melirik. Bersambung, 799. Di malam yang gelap, dua Maglevkar terus melaju dengan cepat di tengah-tengah hutan belantara. Sebelumnya, ada lebih dari selusin Maglevkar di tempat itu. Damar dan yang lainnya juga sudah berencana untuk mencuri satu lagi, tetapi Axel dengan cepat menghentikan niat mereka. Dia pun mengatakan bahwa terlalu banyak mobil tidak akan baik. Dengan semakin banyak mobil maka mereka akan semakin mudah dilacak oleh pihak musuh. Mendengar kata-kata Axel, Damar pun melepaskan ide itu dengan putus asa. Namun, Axel sudah berjanji pada mereka. Setelah mereka tiba di kota Lukido, Axel akan memberikan sebuah Maglevkar kepada Damar dan yang lainnya. Ucapan ini membuat Damar dan yang lainnya seketika menjadi sangat senang. Dengan demikian mereka dapat menghemat lebih banyak uang. Pada kenyataannya, ketika mereka berada di Black Market kota Phoenix, mereka ikut berpartisipasi dalam suatu pelelangan. Damar dan yang lainnya sedikit terpukul di acara pelelangan itu. Sebenarnya sangat banyak barang yang ingin mereka beli, namun, barang-barang tersebut terlalu mahal. Saat setengah tahun berlalu nanti, Damar tidak berniat untuk kembali dengan tangan hampa. Kesenjangan di antara bumi dan dunia ini tidak hanya dalam hal seni bela diri tetapi dalam semua aspek termasuk teknologi atau apapun. Damar sudah berencana untuk membawa banyak barang kembali. Dimulai dari buku,
beberapa produk berteknologi tinggi, termasuk maglev car, beberapa senjata api, dan masih banyak barang yang lain. Untuk dapat membeli semua ini, tentunya akan membutuhkan uang yang sangat banyak. Terutama barang-barang berteknologi tinggi, biaya yang diperlukan pasti akan jauh lebih mahal lagi. Damar bermaksud untuk membawa benda-benda ini kembali dan memberikan kepada peneliti ilmiah di bumi. Berada dalam tangan peneliti yang tepat, benda-benda itu pasti akan memberikan banyak ide dan membawa perubahan teknologi besar di bumi. Mereka menyalakan mobil lagi dan segera bergegas. Serangan pertama dari musuh bisa diselesaikan dengan tenang. Di waktu lain, ketika mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, pihak lawan melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, di mobil belakang, Axel berkata kepada Damar dan yang lainnya dengan penuh pujian, "Kalian semua yang ada di sini, aku, Axel, sudah memutuskan. Pada awalnya, aku sebenarnya sangat khawatir. Aku pikir kalian semua terlihat sangat muda dan bertanya-tanya apakah akan sanggup untuk pertempuran yang sebenarnya. Tapi, sepertinya aku sudah terlalu banyak berpikir. Mas ini, seperti dewa perang. Baru saja dia memasuki pertempuran dengan sebuah tombak panjang dan dia yang sudah berhasil memburu lusinan orang lainnya. Ini seperti naga dan phoenix yang berada di antara orang-orang. Benar-benar seseorang yang penuh dengan talenta. Apakah kamu tertarik menjadi tamu dari keluarga Luanda?" Axel menatap mereka dengan penuh semangat. Damar dan Vania sama-sama ahli bela diri yang sudah berada di atas tingkat Half Undying Flame. Tetapi, pengalaman tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada Guntur. Damar dan yang lainnya ini hanyalah orang-orang yang berhasil merangkak keluar dari tumpukan para mayat. Ketegasan, keteguhan hati, dan pengalaman tempur dari tembakan itu cukup menakutkan. Guntur tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Ini hanyalah operasi dasar." Sebuah operasi dasar. Damar menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Pada saat ini, Madan tiba-tiba berkata, "Axel, aku tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu bisa mengundang Hairun dan Karina?" Mereka, Axel mengerang dan berkata, mereka itu diundang oleh kakek Hendrawan sendiri. Mereka sepertinya memasuki laut kekacauan bersama-sama dalam satu tim. Di tim itulah, mereka bertemu untuk pertama kalinya. Setelah datang ke sini kali ini, kakek Hendrawan menghubungi mereka setelah pelelangan itu dan mereka setuju. "Apa ada yang harus aku waspadai dari mereka?" tanya Axel. Madan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu percaya maka tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Axel mengangguk. Dia lalu melanjutkan obrolannya dengan Guntur. Di wajah Madan terlihat ada kemarahan dan kebencian yang lebih kuat dibanding keinginan untuk bertemu setelah sekian lama. Damar mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Apa dua orang ini punya masalah? Apa kalian sudah saling kenal?" "Tahu tapi tidak kenal." Madan menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Hanya saja Hairun ini bermarga Qin. Di kota Phoenix, memang ada keluarga besar dengan marga Qin. Saat aku masih kecil, keluarga Qin. Kepala keluarga Qin sangat dekat dengan keluarga Mendes. Dia sudah hampir bisa dikatakan sebagai bagian dari 4 keluarga besar dan dia akan mengikuti apapun yang keempat keluarga itu perintahkan tanpa meragukan apapun." "Kamu curiga Hairun berasal dari keluarga Qin?" tanya Damar heran. "Aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan ini. Tetapi, karena Hendrawan telah menemukannya, dan mereka pernah berteman, seharusnya tidak akan ada masalah. Mudah-mudahan ini hanya pemikiranku yang berlebihan saja," kata Madan. Damar mengerutkan kening. Jika apa yang dipikirkan oleh Madan benar, maka pada saat itu, dia benar-benar sudah bertemu dengan 4 keluarga besar. Selain itu, mereka berdua membuat masalah dan tiba-tiba melukai satu orang. Jika demikian, maka masalah itu mungkin agak sulit untuk ditangani. Mobil melaju terus untuk waktu yang cukup lama. Setelah sekitar setengah jam, mereka memasuki tempat yang sangat kosong dan sepi. Dengan memanfaatkan kegelapan, Damar melihat keluar. Tempat ini agak aneh. Mereka berada di dalam mobil yang dikelilingi oleh beberapa bukit batu yang hancur. Mereka pun maju menuju bagian tengah dari dinding batu ini. Meski tanahnya sangat tidak rata, kemampuan menahan goncangan maglev car sangat bagus sehingga mereka tidak merasakan getaran apapun. Boom! Tiba-tiba, di depan mobil, ada raungan bergema. Tidak lama kemudian, 2 batu besar berguling turun dari tebing di sebelahnya. Potongan batu itu langsung menutup jalan yang akan dilalui oleh mereka. Zizi, rem berbunyi keras.
Damar dan yang lainnya pun menggunakan Chi dengan cepat sebelum duduk. Di sini lagi, kata Guntur dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Ketika mobil berhenti, mereka dengan cepat melompat keluar dari mobil. Di tebing di kedua sisi, sekelompok sosok mulai muncul. Yang mengejutkan Damar dan yang lainnya adalah ada 6 orang di tingkat Undying Flame. Selain itu, ada 2 orang yang sudah berada di tingkat Perintis Ungu. Ini berarti bahwa ada 8 ahli bela diri tingkat Undying Flame. Perintis Ungu mungkin tidak seahli Undying Flame yang asli. Tetapi, dengan orang tingkat Undying Flame yang begitu banyak, perbedaan mereka juga tidak terlalu besar. Selain itu, ada puluhan orang di atas tingkat Half Undying Flame dan selusin Gold Ghost. Skala ini jauh lebih besar daripada kelompok orang yang baru menyerang mereka. Kali ini, kita benar-benar berada dalam masalah besar. Guntur menghela napas, membuang ekspresi tertawanya yang tadi. Ekspresi Damar juga menjadi sangat serius. Skala operasi seperti ini, 4 keluarga besar. Damar menghela napas perlahan, niat membunuh muncul di matanya. Ya, kali ini, orang-orang dari 4 keluarga besar yang sudah menunggu di tempat ini. Hendrawan tampak serius. Dia melompat keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Matanya tertuju pada 6 Undying Flame. Kemudian dia berkata dengan keras, "Jackson, apakah kamu yang memimpin operasi kali ini?" "Hendrawan, kita berdua sudah tidak bermain dengan satu sama lain selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu sejauh apa kamu telah meningkat di tahun-tahun ini. Aku, tim ketiga dari Light Chaser, secara pribadi akan mengantarmu ke jalan kematian. Setidaknya 4 keluarga besar masih menganggap kamu cukup berbahaya," ucap seorang pria yang tidak terlalu tinggi tetapi sangat kokoh berdiri di tebing itu. Ada 5 orang di sampingnya. Di punggung 6 orang ini, mereka semua membawa Blue Sword. Hanya orang-orang dari 4 keluarga besar yang akan membuat pedang panjang dengan gaya seperti ini. Ini juga merupakan salah satu simbol status 4 keluarga besar mereka. Hendrawan berkata dengan wajah jelek, "Mengapa kamu seperti ini? 4 keluarga besar dari kota Phoenix. Apakah mereka bertekad untuk sepenuhnya merobek wajahku dan melawanmu sampai mati? Aku pikir keluarga kerajaan harus senang melihat situasi seperti itu. Keluarga Luanda sangat kuat, tapi ada apa dengan itu? Kalian sudah bermigrasi ke kota Phoenix. Jadi, apakah kami harus takut? Selain itu, jika kalian semua mati di tempat ini hari ini, siapa yang akan tahu?" Jackson mengambil Blue Sword. Setelah turun, dia berkata sambil tersenyum, "Datanglah ke Black Market di kota Phoenix untuk mengambil foto harta karun. Kamu tidak benar-benar berpikir kalau kamu dapat kembali ke kota dengan selamat setelah itu, kan?" Wajah Hendrawan menjadi sangat jelek dan serius. Di antara percakapan mereka, tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ada 6 orang yang melihat ke atas, di mata mereka terlihat adanya jejak kemarahan dan kebencian yang bersinar. Semuanya, Hendrawan menghela napas lega. "Terima kasih telah melindungi tuan muda kami dan segera tinggalkan tempat ini. Serahkan saja tempat ini kepada kami bertiga." Hanya 3 orang, ingin menghentikan 6 Undying Flames dan 2 Perintis Ungu. Jackson mencibir, "Hendrawan, kamu jangan menilai kemampuan dirimu terlalu tinggi. Waspada!" Jackson berteriak saat dia berbicara. Damar dan yang lainnya waspada dengan cepat. Tapi di atas, tidak ada yang melakukan apa-apa saat ini. Pada saat ini, Khairun yang berdiri di belakang Hendrawan tiba-tiba menggoyangkan pergelangan tangannya. Sebuah pedang panjang bergerak ke atas dan langsung menembus dada Hendrawan. Pedang itu langsung menembus tanpa hambatan apapun. "Kakek Hendrawan, tuan muda!" Kejutan itu bergema. Di sisi lain, wajah Damar dan Madan tiba-tiba berubah. Khairun menghunus pedang panjang. Lalu, dia dan Karina langsung melompat menjauh bersamaan, melompat ke kedua sisi. "Kalian," Axel menatap mereka dengan ekspresi murka, "kalian." "Hendrawan, kita memang berteman, tapi..." Khairun tersenyum kecil, "Tapi maaf, kami tinggal di kota Phoenix. Kami harus mematuhi 4 keluarga besar dan 4 keluarga besar juga berjanji jika kami mendapatkan Thunder Knife, dia akan memberi kami 10 miliar emas sebagai hadiah. Dari uang yang kamu berikan masih kurang." Wajah Axel sangat marah dan susah untuk dideskripsikan. Dengan langkah yang cepat, dia bergegas menuju Hendrawan. "Tuan muda, aku tidak bisa membantumu lagi." Hendrawan menangis. Dia tahu, kali ini, mereka... "Jika kamu tidak ingin dia mati, segera masukkan dia ke dalam mobil." Pada saat ini,
suara yang agak dingin terdengar di telinga mereka. Axel berbalik dan menemukan bahwa pembicaranya adalah Lilia. Dia adalah seorang dokter. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Damar berdiri dan berkata dengan ringan. Kemudian, Damar melihat dua orang yang tersisa di keluarga Luanda dan berkata, "Kalian berdua pergi hadapi Hairun dan Karina. Apakah ada masalah?" Ekspresi kedua pria itu sedikit berubah. "Apakah kamu masih ingin bertarung? Apakah mungkin kalau kita tidak bertarung? Mereka sudah mengelilingi kita dalam bentuk lingkaran. Apakah kita bisa kabur?" tanya Damar. Mereka berdua gemetar. "Aku pasti bisa menahan mereka." Axel menatap Damar kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "Mas, kalian bisa kabur saja kali ini. Kalau tidak, selanjutnya aku yang akan menyebabkan kematian kalian." Damar mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Damar lalu tersenyum kecil dan berkata, "Orang-orang dari 4 keluarga besar. Semua pantas mati. Apakah kamu masih ingin melawan? Ayo bertarung. Jangan harap ada seorang pun dari kalian yang akan tersisa." Dari tempat yang tinggi, Jackson berteriak. Boom! Saat suaranya berhenti, suara tembakan terdengar dan tiba-tiba bergema. Dewan sudah melepaskan tembakan. Targetnya adalah Purple Ghost di dataran tinggi. "Bunuh!" Damar melirik Madan, meraung, dan melompat. Rusty Sword langsung keluar dari sarungnya. Bersambung. 800. Di Eternal Planet, ratusan kilometer dari kota Phoenix, ada hutan batu yang terlihat aneh. Hutan batu ini terbentuk secara alami. Jika bentangan lahan seperti itu berada di bumi, itu sudah pasti akan menarik banyak orang untuk datang dan melihat. Tanpa berpikir panjang lebar, tempat itu akan menjadi tempat wisata yang paling unik di bumi. Tapi di tempat ini, tidak ada satupun makhluk hidup. Tidak ada binatang maupun tumbuhan apapun. Ini hanya sebuah tanah tandus. Pada saat ini, suara ledakan terdengar dari dalam hutan batu. Di antara tebing di dalam hutan batu itu, ada 2 maglev car diparkir di sana. Di salah satu maglev car, Lilia sedang membuka kotaknya saat ini. Di dalam kotak itu, semuanya adalah alat bedah. Ini semua adalah barang-barang yang dibawa dari bumi. Memang benar bahwa tingkat pengetahuan medis di bumi tidak sebanding dengan pengetahuan medis dari dunia ini. Meskipun demikian, keterampilan medis Lilia masih yang terbaik dari para dokter-dokter di bumi. Hendrawan tertusuk tepat di tengah dadanya. Namun, dia sendiri adalah seseorang yang sudah berada di tingkat Undying Flame yang mempunyai kemampuan penyembuhan tertentu. Oleh karena itu, Lilia memutuskan untuk melakukan operasi padanya untuk pertama kalinya di tengah kekacauan perang ini. Di salah satu sisi mobil, Guntur berdiri dengan tombak yang siap untuk melindungi. Di sebelah kanan, Talia berteriak pada Axel, "Pinjam pisau api yang kamu ambil." Axel bereaksi tanpa ragu-ragu dan langsung melemparkan pisau merah menyala kepada Talia. Mereka berdua pun berjaga di sisi kiri dan kanan dari mobil itu. Yang paling ahli dalam bertarung sudah berada di garis yang terdepan. Ketegangan muncul di wajah cantik Vania dan Vivi. Mereka tidak memiliki pengalaman pertempuran yang banyak. Meskipun mereka sebelumnya sudah pernah membunuh orang-orang dari 4 keluarga besar, tapi mereka menyelesaikan operasi itu secara diam-diam. Mereka belum pernah mengalami keadaan seperti pertempuran hidup dan mati ini. Di atas, Gold Ghost dan Purple Ghost sudah beraksi. Target dari para Ghost itu adalah Damar. Di sisi lain, ada 6 Undying Flame dari 4 keluarga besar. Kemudian, mereka berenam langsung menerkam Damar dan Martin. Terlihat adanya sedikit ketakutan di wajah kedua gadis itu, tapi tangan mereka yang memegang senjata masih sangat kokoh. Mereka menatap Talia yang juga adalah seorang wanita. Namun, mereka tidak melihat ketakutan di wajah dan mata Talia. Sebenarnya, orang-orang yang dibawa Damar dan yang lainnya tidak takut pada apapun. Sebaliknya, mereka bahkan terlihat dengan sedikit kegembiraan dan kemarahan. Keduanya tidak tahu mengapa mereka seperti ini. Tetapi, melihat wajah mereka yang penuh tekad, mereka berdua tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. "Maaf, Vania, Vivi, aku sudah membuat kalian berdua di dalam bahaya. Namun, aku seharusnya bersikeras untuk tidak boleh membawa kalian berdua bersama aku." Axel melemparkan pisau ke Talia sambil menatap Vania. "Jangan katakan kata-kata yang membuat frustrasi." Di sebelah mobil, senapan sniper Dewan sudah dipasang di sana. Dia sangat tenang saat ini. Dengan mata menghadap ke kaca spion, dia fokus pada talentanya sendiri dan mengamati dari kejauhan.
aku sudah tahu siapa yang akan membunuh siapa. Mereka ada 8 Undying Flames, dan 2 Purple Ghost, aku. Axel menggertakkan giginya. Apakah kamu tidak jantan sama sekali? Guntur berdiri di depan. Dia mengayunkan tombak biru itu dan berkata, bahkan jika kamu mati, kamu harus menyeret beberapa orang sialan ini untuk dikubur juga. Dewan, tolong lindungi aku dan Thalia. Dewan mengangguk dan berkata, aku tidak akan membiarkan Purple Ghost mendekati kalian. Untuk semua orang yang masih bernapas. Guntur mengarahkan tombaknya secara diagonal ke langit. Apa yang ditunjukkan oleh pedang itu, itulah di mana perjuangan kita seharusnya berada. Tidak ada kata mundur dalam perang. Beberapa orang berteriak serempak. Damar, yang bergegas keluar di depan juga bergumam dengan suara rendah. Slogan ini selalu memberi mereka kekuatan dan keberanian. Damar melompat tinggi, Chi menyelimuti di atas pedang naga yang berada di tangannya dan karakteristik es tiba-tiba muncul dari pedang itu. Chi es. Jackson mencibir. Dia lalu melompat turun menatap Damar dengan jijik. Kemudian, dia berkata, wah, dia sudah menjadi Undying Flame di usia muda. Sayang sekali, mengapa kamu ingin menjadi bodyguard untuk Axel? Saat dia melompat turun, 5 Undying Flame lainnya sepertinya telah berdiskusi sebelumnya. Mereka pun mencondongkan tubuh ke arah Madan pada saat yang sama. Ayo lawan aku. Chi Damar menyebar dan segera menyapu 2 orang lainnya di kedua sisi. Sombong, kamu benar-benar ingin 1 lawan 3. Jackson mencibir. Aku tidak hanya mau 1 lawan 3. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Cibir Damar. Chi keluar dari tubuhnya dengan luar biasa dan melonjak di pedang naga di tangannya. Damar kemudian menebas. Perlahan-lahan tanah mulai ditutupi oleh lapisan es. Benarkah? Apakah kamu tahu mengapa kami memilih untuk bertarung di sini? Karena ini adalah tempat kekuasaanku. Jackson mencibir dan tanah mulai bergetar. Akar pohon dan pilar batu tiba-tiba bangkit dan langsung bergerak menuju Damar. Karakteristik sifat tanah. Damar heran. Yang itu abaikan saja dulu. Kita bertiga akan membunuh anak ini sekarang, Jackson berkata kepada 2 lainnya. 3 kakak adik dari keluarga Mendes dan pria bertopeng itu kuiserahkan kepada kalian. Tidak perlu menunggu aku turun tangan sendiri. Pergi dan segera selesaikan mereka. 1 lawan 3, pertempuran itu pun sudah dimulai. Di sisi lain, Guntur dan Thalia tiba-tiba bergegas keluar di saat pertempuran dimulai. Pertarungan ini kelihatannya tidak ada jalan keluar. Menghadapi puluhan Half Undying Flame dan puluhan Gold Ghost, mereka berdua tidak memiliki rasa takut sedikit pun ketika mereka bertarung. Boom! Sebuah peluru biru melewati hutan batu di bawah cahaya redup di malam hari dan tiba-tiba mengenai Purple Ghost yang melompat turun. Boom! Purple Ghost sangat cepat tapi dia masih bisa tertembak. Hanya dengan 1 kali tembakan, Dewan sudah bisa mengenai sasaran. Kepanikan muncul di antara para Ghost dan Purple Ghost yang bergegas turun pun tertembak dan terbang mundur. Purple Ghost itu menabrak hutan batu di kejauhan. Tak lama kemudian, tubuhnya meledak menjadi cahaya ungu. Purple Ghost meledakkan dirinya. Apa? Semua orang terkejut, termasuk Axel, Vania, dan yang lainnya. Mereka semua menatap Dewan dengan tatapan ngeri. Penembak jitu. Di dunia ini, kemampuan para penembak jitu dapat dikatakan tidak ada apa-apanya. Selama musuh yang mereka hadapi berada di tempat terbuka dan mereka memiliki senjata ini, mereka dapat menyerang apapun bahkan seekor binatang. Namun, dalam pertempuran dengan Half Undying Flame, kemampuan penembak jitu itu sangat rendah dan tidak terlalu berguna. Ini karena semua orang bergerak dengan sangat cepat. Jadi, penembak jitu akan kesulitan untuk bisa menembak dan tepat mengenai lawan. Sebelumnya, Dewan melukai Undying Flame dengan peluru. Dan kali ini, dia langsung menghancurkan Purple Ghost dengan 1 peluru. Apa ini? Axel tercengang. Boom! Pada saat berikutnya, Axel melihat Thalia dan Guntur juga bergegas ke kerumunan Half Undying Flame dan Undying Flame. Axel juga sangat memahami batas kekuatan dari Half Undying Flame. Mereka berdua seharusnya hanya berada di tingkat Half Undying Flame tapi Axel juga merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan bertarung yang dimiliki Guntur dan Thalia sangatlah menakutkan. Axel merasa bahwa jika dia melawan mereka dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan bisa mengenai 1 tembakan pun. Terutama Guntur. Setelah mulai ikut bertarung, Guntur nyaris tidak berhenti sama sekali dan dia bertarung seperti orang gila. Dalam sekejap,
Guntur sudah melawan 2 orang. Seorang pria menyerang Guntur dan menusuk punggungnya dengan sebuah pisau. Tetapi, Guntur tampak seperti orang yang baik-baik saja seolah tidak terjadi apapun. Dia berbalik dan memelototi pria itu lalu langsung menyerangnya. Kepala naga, lihat ke atas. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Kemudian, Axel berbalik dan melihat pertempuran Undying Flame. Damar berada dalam kondisi pertempuran di mana dia seorang akan melawan 3 orang. Damar berada dalam tekanan. Ya, benar-benar dalam tekanan. Seketika itu, bayangan berbentuk naga tiba-tiba muncul di belakang Damar. Bayangan naga itu membuka matanya, dan kemudian kepalanya tiba-tiba terangkat. Tidak lama kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Hembusan angin tiba-tiba muncul di sekujur tubuh Damar. Pada saat ini, pohon-pohon di hutan batu bergoyang dengan sangat kencang seolah-olah sedang berterbangan ke sana kemari. Pada saat yang sama, aura seperti magma yang menghanguskan pun melewati semua orang. Aura itu segera melelehkan pilar-pilar batu. Di sisi lain, tiba-tiba terbentuk lapisan es di sebagian tanah. 3 karakteristik muncul seketika. Perubahan drastis ini membuat Jackson dan yang lainnya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Damar memanfaatkan kesempatan ini dan dengan menggunakan teknik Dragon Blade, dia langsung menebas salah satu Undying Flame. Di langit malam, ada 3 satelit di atas langit seperti cahaya bulan di bumi. 3 satelit itu bersinar dengan kilau kuning yang terang. Gerakan pedang Damar itu membuat cahaya bulan tampak terbelah. Pedang langsung menebas Undying Flame yang hanya mempunyai kekuatan rata-rata. Teknik yang digunakan Damar menghasilkan suatu karakteristik yang kuat, sehingga tubuh Undying Flame terdistorsi. Bahkan jika Undying Flame ingin melakukan sesuatu pun itu sudah terlambat, pedang Damar sudah membelahnya menjadi 2. Setengah dari tubuh Undying Flame langsung terbakar dan hanya menyisakan tulang-tulang yang bersinar dari cahaya satelit yang berjatuhan. Dan setengah tubuhnya yang lain seketika membeku menjadi es. Damar sudah membunuh Undying Flame. Bersambung.